dapatkan di 2401 sebagai moderator. Nah, di sini saya nggak sendiri nih, saya ditemani oleh rekan-rekan saya yang hebat. Yang pertama ada, terima kasih. Perkenalkan, saya Tasya Nadifa dengan 24010543. Halo, saya Naila Jessica Nadifa dengan 2401054401. Saya Aisyah Eka Wardani dengan 24010504. Saya Salma Nifa dengan 24010514. Hari ini kita bakal bahas fenomena yang cukup mengagetkan, yaitu ada 3 bocah sekolah dasar di Gresik mencuri motor. Bukan cuma sekali, tapi kejadian ini sudah sampai 4 kali. Uangnya mereka buat pakai main di time zone Tarakan. 3 anak yang masih duduk di bangku sekolah dasar di Kabupaten Gresik, Jawa Timur kepergok warga mencuri sepeda motor. Ironisnya dari hasil interogasi polisi, ketiga anak ini mengaku sudah melakukan aksi serupa di 4 lokasi yang berbeda. Aksi pencurian oleh 3 anak usia 9, 10, dan 12 tahun ini ketahuan warga saat mereka sedang menuntun sepeda motor hasil curian di Jalan Harun Thohir, Kelurahan Pulau Panjikan, Kecamatan Kota Gresik, Jawa Timur. Ketiga anak ini tengah membawa motor milik seorang warga ketika melaksanakan sahur Selasa kemarin. Dari hasil interogasi, polisi ketiga anak ini mengaku sudah merencanakan aksi pencurian sepeda motor sehari sebelumnya. Mereka juga mengaku sudah melakukan pencurian di 4 lokasi yang berbeda. Salah satu motor yang dicuri sudah dijual seharga Rp150.000. Yang lebih menyedihkan lagi, ketiga anak ini pernah menjadi anak yang berhadapan dengan hukum dalam kasus yang sama dan bahkan sudah berada dalam pendampingan pekerja sosial di Dinas Sosial Kabupaten Gresik. Saat ini kasus pencurian tersebut sudah dilimpahkan ke Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Gresik. Penyelidikan pun dilakukan untuk mengetahui apakah pencurian ini murni ide ketiga anak SD tersebut atau mereka hanya diperintahkan oleh orang dewasa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Ini bukan sekedar aksi kenakalan anak, tapi juga sinyal kuat bahwa ada yang perlu dievaluasi dalam sistem pendidikan nilai dan karakter kita. Nah, pertanyaannya, di mana peran pendidikan karakter, nilai, dan moral? Yuk kita bahas bersama tim setuju dan tidak setuju. Dimulai dari tim mana dulu nih? Oke, kita yang setuju dulu. Silahkan. Pendapat setelah melihat kasus ini membuktikan bahwa pendidikan karakter di tingkat dasar itu masih sangatlah rendah. Anak-anak itu melakukan perbuatan mencuri. Hal itu tidak baik, tetapi anak-anak itu melakukannya. Artinya mereka itu belum memiliki nilai moral yang cukup kuat. Pendidikan afektif seharusnya bisa menanamkan nilai dari sekedar tahu, menjadi paham, dan menjadikan bagian dari kita. Tapi hal itu tidak terjadi. Pendidikan nilai ini masih bersifat teoritis, belum membentuk perilaku atau tindakan yang nyata. Oke, jadi aku setuju banget sama pendapatnya Kak Tasya ya. Jadi itu jangan lupakan peran keluarga. Dari informasi yang ada, itu kan anak-anak itu hidup di lingkungan keluarga, ada yang lingkungan keluarga masalah gitu ya. Nah, itu kan ada yang orang tuanya sudah cerai, terus ada yang kurang perhatian. Dimanapun juga rumah adalah sekolah pertama bagi anak gitu ya.
Kalau dari rumah anak nggak dapat kasih sayang dan keteladanan, nilai dari sekolah itu yang diberikan oleh guru itu juga sulit buat bertahan di pikiran anak-anak gitu ya. Jadi kita tuh butuh kolaborasi nyata antara guru dan orang tua. Misalnya tuh kita bisa mendapatkan itu dari program parenting dan juga komunikasi rutin antara orang tua dan guru. Dari tim tidak setuju nih, apa ada sanggahan-sanggahan? Yuk bisa dimulai sanggahannya. Aku sendiri sih setuju ya dengan pendapat. Tapi jangan semua itu dikaitkan ke pendidikan karakter. Anak usia SD itu belum punya mengenal diri secara penuh. Menurut dari pelajar, biasa mereka tuh masih berada di tahap emosional dan mereka belum bisa berpikir soal konsekuensi moral yang dimana mereka bisa jadi bertindak secara impulsif karena dorongan lingkungan atau tidak tahu harus bagaimana sih caranya. Jadi kita juga perlu soroti pengawasan dan lingkungan sosial mereka. Kalaupun mereka salah ya, menurut aku itu jangan langsung diberi hukuman, tetapi kita itu melalui pendekatan emosional. Jadinya kalau anak nggak langsung dihukum itu bakal gimana ya? Dia takut terus lewat pendekatan emosional, menurut aku tuh lebih efektif daripada dihukum. Baik, jadi kita punya dua sisi antara tim pro dan kontra. Ada yang melihat ini sebagai kegagalan pendidikan karakter dan ada yang menekankan faktor psikologi anak serta lingkungan sosialnya gitu ya. Dan untuk tim setuju nih, apakah ada solusi atau masukan gitu buat kedepannya? Mungkin bisa juga memasukkan, seharusnya kita itu memasukkan pendidikan nilai ke dalam mata pelajaran, semua mata pelajaran dan kegiatan sekolah, bukan hanya pada mata pelajaran kegiatan pembelajaran saja, serta kita bisa membentuk kegiatan tadi membaca membaca sekitar moral dan melatih empati di kelas. Nah, guru itu harus menjadi panutan menjadi panutan untuk dalam bersikap dan berinteraksi. Lalu nih, tim setuju lagi nih, ada nggak? Ya, jadi gini ya Kak, jadi tuh jangan lupa kita tuh libatkan peran orang tua supaya lebih aktif gitu ya. Sekolah kan memang di dalam kelas itu kan guru itu kan juga ikut pengasuh gitu ya, dan edukasi tentang komunikasi sehat dan konsultasi itu bisa jadi buat biar anak itu bisa menerapkan tentang pendidikan nilai ya. Dan juga kita sebagai orang tua itu kita juga bisa jadi pendidik karakter di rumah, bukan hanya pengasuh secara biasa.
Nah, kan udah kita dengerin dari tim pro saran dan masukannya. Sekarang giliran tim kontra nih, ada nggak? Pasti ada ya. Silahkan bisa dikemukakan. Kalau aku sendiri menambahkan untuk setuju bahwa kita juga perlu menciptakan lingkungan sosial yang mendukung anak serta mengajak komunitas seperti rukun tetangga atau RT, tokoh masyarakat, hingga tempat diri ibadah untuk peduli pada tumbuh kembang anak. Kemudian bisa membuat ruang aman dan kegiatan positif untuk mereka. Oke. Aku mau nambahin kalau anak itu buat salah, seperti yang udah ngomong ya, cara segi hukum. Menurut aku tuh lewat dialog itu seperti pembinaan moral atau ya pendidikan moral tadi ya sudah dijelasin sih sama aku. Karena balik lagi tuh ya kan itu dibandingkan kehidupan kepada anak yang sudah melakukan kesalahan tersebut. Oke, udah di acara ya. Nah, dari diskusi tadi kita bisa simpulkan bahwa kasus anak SD mencuri motor ini bukan sekedar kenakalan gitu ya Kak, tapi tanda bahwa nilai dan karakter belum tertanam dengan kuat. Pendidikan nilai harus dikuatkan, keluarga perlu terlibat, lingkungan juga harus ikut menjaga, dan pendekatan ke anak itu harus membangun, bukan menghukum. Nah, terima kasih sudah mendengarkan podcast ini. Yuk kita semua ambil bagian dalam membentuk generasi yang bukan cuma cerdas, tapi juga berkarakter. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye!